bersorak bagi Dia, sorak-sorak bagi Tuhan, segala raja kita.
Memuji Tuhan, tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Pujian dari Allah.
Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom saudara. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Saya dan saudara adalah orang-orang bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Karena kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka hari ini saya dan saudara akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Banyak orang di luar sana sudah mengalami sukacita. Yang mereka alami adalah sakit penyakit, sehingga mereka tidak bisa melangkah mencari Tuhan. Amin. Karena saudara dan saudara adalah orang yang bersuka cita, makanya kita diberikan apa? Kekuatan, kesehatan. Firman Tuhan katakan apa? Semangat yang patah pasti menggagalkan orang untuk mencari Tuhan. Amin. Tapi hari ini saya dan saudara pergi dengan sukacita. Amin. Saya lihat ini muka berseri-seri. Amin. Luar biasa. Kita boleh menyembah Tuhan, boleh merasakan hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin. Daud sebelum dia turun berperang saudara, dia tidak lupa untuk datang kepada Tuhan. Pada masa Daud itu dikenal dengan namanya Kemah Daud. Kemah Daud itu kecil saudara. Itu dibuat hanya untuk menaruh namanya tabut Tuhan. Itu hanya dibuat tempat kecil, ditaruh untuk dibuat untuk menaruh tabut Tuhan. Sebelum Daud turun berperang, dia selalu datang ke kemahnya itu yang dia bangun untuk perlindungan tabut Tuhan itu. Dan di situ dia dia memuji, dia menyembah Tuhan. Di situ dia dia berglori, bermasuk bagi Tuhan sebelum dia berperang. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di akhir zaman nanti Tuhan bukan bangun bait suci Salomo, Tuhan bukan bangun tabernakelnya Musa, tapi di akhir zaman nanti Tuhan akan bangun namanya Kemah Daud. Kenapa? Karena Kemah Daud di situ ada pujian penyembah buat Tuhan. Amin. Gereja tidak perlu besar, saudara. Kenapa? Kalau gereja besar pasti banyak persoalan juga, saudara. Amin. Kenapa? Kalau terlalu banyak juga gembala atau pemimpin dalam suatu pelayanan pasti sulit kan untuk memperhatikan jemaat, ya kan? Akhirnya jemaat seperti tidak terurus. Amin. Kenapa Tuhan bangun Kemah Daud di akhir zaman? Supaya kelompok-kelompok kecil ya, jadi kelompok yang memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Bukan hanya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tapi diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Diperhatikan ya, dan ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, bukan kebenaran firman Tuhan saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keselamatan saudara. Ini sangat penting bagi orang percaya ya. Saudara buka dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kalau sudah menemukan, saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama bacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita akan bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita hari ini sama-sama akan belajar tentang namanya keselamatan. Apa itu keselamatan, saudara? Keselamatan adalah hidup kekal abadi bersama dengan Yesus di surga. Itu keselamatan. Ya. Ingat baik-baik ya, keselamatan itu hidup kekal abadi bersama dengan Yesus di surga. Dan keselamatan saya mau sampaikan hari ini buat kita semua yang hadir saat ini, termasuk saya yang menyampaikan. Ingat, keselamatan adalah target utama dan akhir setiap orang percaya. Amin. Anda hadir saat ini, Anda beribadah kepada Tuhan saat ini, Anda menyembah Tuhan saat ini, Anda melayani Tuhan saat ini. Apa yang kita dapat dari semua itu?
keselamatan. Amin. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, tujuan utama dan akhirnya ujungnya adalah hidup yang kekal, yaitu keselamatan, saudara. Amin. Makanya jangan kita lupa. Halo. Amin. Jangan kita lupakan itu, oke? Jangan pernah melupakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, semata-mata hanya untuk apa? Untuk keselamatan, untuk hidup yang kekal. Masalah berkat, masalah makan minum itu urusan nomor 2, ya kan? Nomor 1 adalah keselamatan. Saya harus sampaikan ini supaya apa? Kita jadi orang yang selalu apa? Selalu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Bahwa tujuan kita mengikut Yesus, tujuan kita beribadah kepada Yesus, menyembah Yesus, kita percaya sama Yesus. Tujuannya adalah apa? Keselamatan. Amin. Tidak ada yang lain. Karena persoalan berkat itu nomor 2, toh? Karena firman Tuhan katakan apa? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkat-berkat itu nomor 2, karena sifatnya sementara. Halo. Makanya saya mengatakan buat kalian yang hadir saat ini, termasuk saya, ingat, kita cari Tuhan untuk keselamatan. Amin. Masalah berkat itu hanya 70-80 tahun kita nikmati itu, ya kan? Selebihnya kita mati, kita tidak perlu cari uang lagi, toh? Tidak perlu lagi makan minum lagi. Jadi berkat itu sifatnya sementara, tapi keselamatan itu kekal. Amin. Makanya hari ini saya mau katakan buat saudara, jangan pernah sia-siakan keselamatan itu. Amin. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, Anda datang beribadah, Anda melayani, Anda memberkati, dan lain sebagainya, semua itu hanya semata-mata untuk apa? Untuk keselamatan. Amin. Itu kuncinya orang-orang percaya. Ketika saya dan saudara mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan berujung pada keselamatan, maka kita tidak akan jadi lemah. Betul tidak? Kita tidak mungkin tinggalkan Tuhan, ya kan? Kita tidak mungkin malas beribadah, ya kan? Kita tidak mungkin kecewa, kita tidak mungkin membenci dan sebagainya. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, karena apa? Karena keselamatan. Amin. Pasti kita tidak akan kecewa, tidak akan putus asa. Ketika kita punya tujuan utama itu tepat sasaran, masalah apapun tidak akan menghalangi kita untuk datang cari Tuhan. Amin. Karena apa? Yang kita cari adalah keselamatan. Ya. Karena di akhir zaman ini saya mau katakan buat saudara, orang yang datang cari Tuhan motivasinya lain, saudara. Ya kan? Orang kaya kebanyakan motivasinya cari Tuhan untuk apa? Diberkati. Yang kedua, sembuhkan, dihalalkan dari sakit penyakit. Padahal saya mau katakan buat saudara, semuanya itu sifatnya fana. Ya kan? Kesembuhan itu hanya sementara. Ya, tidak ada manusia yang hidup kekal abadi. Henok umur 900 lebih, tapi ujung-ujungnya juga mati, tidak hidup kekal. Amin. Karena itu mari, jangan kita jadikan setiap aktivitas kegiatan kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya semata-mata untuk sesuatu yang fana. Tapi kita harus ubah. Amin. Kita harus masuk pada tujuan yang awal dan akhir itu, yaitu apa? Hidup yang kekal, supaya kita jangan lemah. Amin. Ketika ada masalah kita tidak lemah, tapi kita tetap kuat dan setia untuk mencari Tuhan, ya. Karena firman Tuhan katakan apa? Di akhir zaman akan apa? 1.000 bahkan 10.000 orang akan rebah. Amin. Akan meninggalkan Tuhan. Yohanes 6 ayat 66. Angka bilangan apa? Bilangan iblis 666. Sama saudara baca dalam Yohanes 6 ayat 66. Pada saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Saudara lihat dalam Yohanes 6 ayat 66. Perkataan itu keras, sehingga pada saat itu banyak orang yang meninggalkan dia. Amin. Karena apa? Yang mereka datang cari apa? Cari berkat, ya toh. Mereka ikut Yesus mau lihat mujizat saja, ya kan? Mau dikasih makan 5 roti 2 ikan, mujizat terjadi. Tapi mereka tidak sadar ketika Yesus ada di bumi. Saya mau katakan buat saudara, semenjak Yesus hadir di bumi, apa yang dia beritakan saudara? Dari kota ke kota, desa ke desa, apa dia beritakan? Injil kerajaan sudah hidup yang kekal. Makanya pada saat itu Yohanes 6 ayat 66 banyak orang meninggalkan dia. Karena apa? Mereka cuma cari mujizatnya, ya kan? Mereka hanya cari cuma untuk apa? Yang penting perut, yang mujizat Tuhan terjadi perut. Padahal apa? Semuanya sifatnya fana, saudara. Saya mau katakan buat saudara hari ini,
Ayo, kalau pikiran kita, tujuan kita tepat sasaran, saya yakin mempercaya kita tidak akan lemah. Kita akan tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Saya coba untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan, saudara. Ternyata keselamatan itu, saudara, itu bagaikan tiket, saudara. Kalau keselamatan itu adalah tiket yang Tuhan kasih untuk saya dan saudara. Dan itu diberikan untuk saya dan saudara. Itu sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru, kita dibaptis, ya. Disitulah tiket keselamatan itu ada pada kita. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah tiket keselamatan itu akan menjadi sesuatu yang itu bisa diambil, bisa dialihkan? Saya katakan buat saudara, jika kau tidak setia, keselamatan itu bisa dialihkan ke orang lain. Ya, buktinya di mana? Buktinya ketika bangsa Israel, mereka menolak Yesus. Keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, ya kan? Hello, saya mau katakan buat saudara hari ini, surga itu tidak banyak orang minta maaf, tapi itu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan hanya cari yang murni. Hello, Tuhan hanya cari yang layak, orang yang siap untuk ke surga. Tuhan cari itu, amin. Tuhan tidak butuh orang yang kepala batu. Tuhan tidak perlu, amin. Tuhan cari orang yang murni untuk hidup bersama-sama Dia dalam hidup yang kekal itu, amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat kebenaran firman Tuhan tadi. Dan saya katakan bahwa keselamatan itu bagaikan tiket, saudara. Amin. Saudara punya tiket satu. Pegang itu, jaga baik-baik. Amin. Karena firman Tuhan katakan iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Pertahankan tiketmu. Saya mau katakan saudara, ketika tiket itu diberikan untuk saya dan saudara, tiket keselamatan itu, di sana sudah bertuliskan tujuan, tanggal, jam berapa Tuhan akan datang mengambil saya dan saudara, membawa kita pada hidup yang kekal. Amin. Ya toh? Coba kalau kau beli tiket di PLN, ya toh? Pasti kalian akan temukan di sana toh? Tujuan keberangkatan kemana, jam berapa toh? Kapal masuk, jam berapa dia keluar. Tiket keselamatan pun seperti itu, amin. Dan saya mau katakan buat saudara, ya, kalau dalam dunia, ya, orang mau berangkat saja tidak perlu tiket, saudara. Ya, kalau berangkat kapal masih ada namanya pelarian, saudara. Ya, tapi kalau untuk naik pesawat itu tidak pernah ada kasus pelarian. Karena kalau naik pesawat kasus pelarian, nanti mau dilegok keluar juga kan ribet juga, ya kan? Tidak mungkin. Ya, makanya firman Tuhan ada lagu pujian katakan begini, firman Tuhan itu pesawat anak yang hendak jiwaku ke surga. Kita punya tiket, amin. Ada pesawat Tuhan yang siap bawa saya dan saudara ke surga, amin. Ingat, ke surga tidak ada orang dalam. Hello, ingat baik-baik ya. Ke surga tidak ada namanya pelarian. Anda ke surga harus punya tiket, amin. Ini bukan hidup di dunia. Kalau kita hidup di dunia, kita bisa pelarian, ya kan? Bisa saja akal-akali, ya, atau manusia bisa, tapi manusia tidak bisa tipu Tuhan. Saya katakan buat saudara, ya kan? Ke surga harus punya tiket, ya. Kalau Anda nggak punya tiket, Anda nggak bisa naik pesawat, saudara. Ya, ingat, Anda punya tiket itu, pertahankan itu, amin. Karena pada waktunya Anda akan berangkat, amin. Saya dan saudara akan berangkat menuju kepada surga yang kekal itu. Ya, pertahankan tiket, amin. Lalu pertanyaan, untuk mendapatkan tiket itu apakah kita harus santai-santai, ya kan? Duduk di rumah, ngopi kan? Tidak, saudara. Saya mau katakan buat saudara, untuk mendapatkan tiket keselamatan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan, saudara. Buka Filipi 2 ayat 12-17. Kita lihat Filipi 2 ayat 17, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Ya, untuk mendapatkan tiket keselamatan itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Filipi 2 ayat 12 hingga ayat yang 17. Saudara lihat sana judul perikopnya, saya dikatakan begini, saudara. Ya, untuk memiliki tiket keselamatan ada judul perikopnya di sana. Dikatakan begini, tetap kerjakan
keselamatanmu. Itu dia judul firman Tuhan. Tetap kerjakan keselamatanmu. Artinya, jika kita ingin memperoleh hidup yang kekal, kita harus apa? Mengerjakan keselamatan kita, amin. Keselamatan itu bukan diterima di saat kita duduk-duduk saja, tidak saudara. Halo. Keselamatan diterima ya di saat kita bekerja. Ya loh, kau mau berangkat, kalau kau tidak kerja, kau bisa beli tiket, tidak mungkin kan? Kau harus bekerja dulu, dapat duit, baru bisa beli tiket untuk berangkat, iya kan? Kalau untuk Tuhan tidak, kita bekerja bukan cari duit untuk beli tiket keselamatan, tidak. Saya mau katakan buat saudara, biar harta kita banyak, tidak bisa beli keselamatan saudara. Amin. Tetapi kita bisa memperoleh tiket keselamatan ketika apa? Kita setia. Amin. Ketika kita taat, ketika kita rajin, ya, di situ kita memperoleh tiket keselamatan. Amin. Itu kuncinya. Makanya keselamatan itu harus dikerjakan. Ingat, lo kerjakan keselamatan. Ya. Saya mau katakan buat saudara hari ini, keselamatan adalah urusan pribadi. Makanya tadi saya katakan tuh, ke surga tidak ada orang dalam. Minta maaf, biar kau mama bapak pendeta lagi, ya kan? Biar kau mama bapak majelis, biar kau mama bapak pelayan altar, ya, penginjil luar biasa. Saya mau katakan buat saudara, tidak menjamin keselamatan, karena keselamatan adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, pada hari itu, ketika Tuhan menyatakan kemuliaan, dua orang di ladang, satu akan terangkat dan satu akan tinggal. Dua orang di dalam kamar, satu akan terangkat dan satu akan tinggal. Engkau yang sudah berkeluarga, jangan engkau menyangka kalau istrimu setia, suamimu akan ke surga. No. Kalau suamimu setia, istrimu akan ke surga. No. Keselamatan urusan pribadi, ya, pribadi dengan Tuhan. Karena itu apa saudara? Selagi kita bisa saling menopang, saling membantu, mari kita saling membantu, amin. Saling mengingatkan, mari kita saling mengingatkan. Supaya apa? Kita tidak jadi orang yang ketinggalan, amin. Kalau kita bisa sama-sama ke surga kan, puji Tuhan, ya kan? Bisa ketemu lagi di sana, tuh. Bisa lihat lagi, ternyata kau masih hidup. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, keselamatan adalah tiket, amin, untuk saya dan saudara. Kita harus kerjakan itu, saudara. Makanya, saudara, ya, jangan heran banyak orang ketika dia mengalami lahir baru, ya kan, dia bertobat dan mengalami lahir baru, yang tadinya berapi-api luar biasa, tuh, di atas altar, berapi-api, dahsyat melayani Tuhan, berbahasa roh dan lain sebagainya, ya. Tapi kita ketemu dia di jalan, hancur saudara itu. Yang tadi luar biasa berapi-api, ya di jalan kan kacau, berpukul, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Kenapa? Mereka pikir keselamatan itu hanya sebatas mereka lahir baru dan selesai. Tidak saudara. Makanya firman Tuhan apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Artinya bukan hanya sebatas engkau bertobat, engkau lahir baru, lalu sampai di situ, tidak saudara. Hello, banyak sekali orang yang gagal saudara. Saya punya kesaksian hidup, ya, ketika saya dipulihkan Tuhan, kami banyak sekali anak-anak muda pada saat itu. Kami sekitar puluhan orang, kami ditampung dalam satu wadah, kami dibentuk di sana. Yang berhasil cuma 5 dari sekian banyak. Yang lain hancur. Bahkan mereka lebih jahat lagi saudara. Kenapa? Mereka tidak memahami, ya kan? Mereka pikir ya sudah sebatas itu, yang penting saya sudah. No. Kerjakan keselamatan itu sampai apa? Kau dipanggil Tuhan itu baru betul. Kita kerjakan keselamatan, jangan pakai target. Oh Tuhan, saya melayani Tuhan sampai usia 30 saya sudah cukup Tuhan. Itu aturan manusia. Aturan Tuhan tidak. Firman Tuhan apa? Layanilah Tuhan sampai engkau mati. Halo. Sampai engkau mati. Layani Tuhan. Kan saya katakan pasal banyak orang yang gagal, ya. Ketika keselamatan itu diberikan, dia tidak berhasil mencapai target itu. Sayang loh, sedih. Saya sedih sudah. Saya lihat hal, saya sedih. Sekarang saya ketemu dengan teman-teman saya dulu. Saya lihat mereka. Saya cuma ajak, ayo balik lagi. Ayo mari kembali melayani Tuhan.
Bahkan ada kami pernah, saya dengan istri saya ketemu, dulu pernah di sini. Anak rohani di sini. Sekarang sudah kacau. Hancur. Saya berani katakan. Alasannya cuma simpel. Ketika ditanya, kenapa tidak ibadah lagi? Aduh, saya kecewa. Betul. Kecewa kenapa? Dulu mama dan bapak dong tidak kirim saya ke sekolah pendeta. Wah, hanya persoalan sekolah pendeta kalau tinggalkan Tuhan. Sangat menyedihkan. Saya mengatakan buat saudara, karunia semua orang tidak sama. Karunia pada kita itu berbeda-beda. Pemakaian itu berbeda-beda. Makanya itu kita harus kenali pemakaian dalam diri saya dan saudara. Supaya kita jangan salah. Seperti kasus rohani pernah di sini. Akhirnya tinggal Tuhan kacau. Rusak. Istri saya, kami ketemu ajak ibadah tidak mau. Kenapa? Sudah terlanjur kecewa. Ya, hanya karena persoalan kecewa dia menyanyiakan keselamatan. Hello, keselamatan itu adalah tiket untuk saya dan saudara. Firman Tuhan sangat jelas tadi dalam Efesus 8 ayat Efesus 2 8 dan 9 tuh, semua hanya apa? Kasih karunia. Bayangkan cuma kasih karunia loh. Sebenarnya itu kata kasarnya tidak layak untuk kita terima. Makanya saya menggambarkan keselamatan saudara buat kita, ya, kita orang percaya yang di luar bangsa Israel, saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 11 sampai ayat 24. Ya, ini gambaran yang keselamatan bagi kita orang-orang yang di luar daripada bangsa Israel, saudara. Saudara buka dalam Roma 11. Roma 11. Keselamatan itu seperti apa bagi orang-orang yang di luar bangsa Israel, saudara? Saudara dengar kebenaran firman Tuhan, Roma 11 ayat 11. Dengan judul perikop Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ayat 11, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi kesempurnaan mereka. Ayat 13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum bangsaku menurut daging dan menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup di antara orang mati? Ayat 16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ayat 18, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Sampai di situ, saudara. Kita ini bagaikan apa, saudara? Saya mau gambarkan keselamatan bagi orang di luar bangsa Israel, saudara. Ya, bangsa lain itu digambarkan sangat kasar sebenarnya. Kalau saya mau selidiki kebenaran firman Tuhan, itu sesuatu yang kasar. Makanya firman Tuhan tadi tuh dalam Efesus 2:8, semua hanya apa? Hanya kasih karunia, bukan hasil usahamu. Bayangkan, hanya kasih karunia. Makanya keselamatan itu, kalau saya mau gambarkan, dia sangat kasar. Yang sesuai dengan firman Tuhan ini, saudara, Roma 11 ini sangat kasar untuk saya dan saudara. Sebenarnya tidak layak sih. Cuman gara-gara persoalan Israel menolak dia, ya, makanya keselamatan itu diberikan untuk saya dan saudara. Ya toh? Firman Tuhan katakan kita tuh bagaikan apa? Tanaman liar yang apa? Yang dicangkokkan dalam ilmu pertanian ada namanya cangkok, ya kan?
Jadi tumbuhan ini, misalnya tumbuhan ini tunasnya ini dipotong, lalu di sini disobek sedikit, di pohon di mana dicangkok itu disobek sedikit, baru dikasih masuk, baru dilakban. Itu cara tangan juga, supaya apa? Dia bisa tetap hidup dan bertumbuh. Kita gambaran seperti itu, saudara. Sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Saya mau katakan buat saudara, karena keselamatan itu hanya dijanji untuk bangsa Israel saja. Tapi karena mereka tidak taat, mereka menolak keselamatan itu, makanya keselamatan itu apa? Dialihkan untuk saya dan saudara, men. Kita hanya tanaman liar, saudara. Tidak ada arti. Sebenarnya kita harus dibakar, kita harus dibinasakan. Tapi karena kasih karunia, bukan hasil usaha saya dan saudara, Tuhan ambil kita, men. Kita harus bersama dan kita tetap hidup. Dan saya mau gambarkan kita juga sebagai apa? Seperti anak adopsi. Anda tahu anak adopsi? Anak adopsi itu diambil, dimasukkan dalam keluarga, dan dia diberikan apa? Fasilitas. Semua yang dimiliki oleh keluarga itu dia rasakan. Itu anak adopsi. Kita seperti itu, saudara, sebenarnya. Kita adalah anak-anak adopsi yang diambil Tuhan, dimasukkan dalam apa? Dalam kumpulan orang-orang yang diselamatkan. Sebenarnya kita tidak layak. Makanya firman Tuhan sangat tegas, toh? Semua hanya kasih karunia. Kalau cuma kasih karunia, bukan itu, saudara. Jaga itu baik-baik, rawat itu baik-baik, saudara. Kalau cuma kasih karunia, jangan malas tahu. Semua tuh hanya kasih karunia, berarti harus pertahankan. Jangan kita malas tahu. Kita harus setia. Makanya firman Tuhan katakan tuh, kerjakanlah keselamatan. Kalau bangsa Israel, mereka santai saja karena janji itu sudah untuk mereka. Kalau kita tidak, kita harus kerjakan. Kita harus apa? Berjerih lelah. Sebenarnya kalimatnya seperti itu. Untuk apa? Memperoleh keselamatan itu. Makanya saya sayangkan sekali ada orang percaya yang hanya santai-santai di rumah dengan pemahamannya yang salah. Seolah-olah saya cukup percaya selamat. Percaya selamat, betul. Percaya bagian dari keselamatan. Keselamatan itu ada bagian-bagiannya. Percaya, pertama kau harus percaya, kau bertobat, kau lahir baru. Terakhir ya kau menjalankan, ya kan? Itu tahapan dalam satu keselamatan. Seperti orang mau melamar kerja, kan? Kalau mau melamar kerja dia harus penuhi syaratnya, harus penuhi syarat, ya kan? Baru bisa lolos. Nggak mungkin tidak, kan? Nggak mungkin kau jurusannya bahasa Inggris, kau pergi melamar di pertanian sana, tidak menyambung, kan? Yang masuk di akal. Harus sesuai. Begitupun ke surga, men. Begitupun keselamatan. Kita harus apa? Harus melengkapi semua kriteria yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk apa kita peroleh hidup yang kekal? Amin. Jadi jangan sia-siakan hanya kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak sebenarnya. Kita bisa katakan seperti firman katakan apa? Seperti burung mutiara yang babi, sudah. Itu sebenarnya gambar kasar untuk kita sebenarnya di luar Israel. Hanya untuk persoalan keselamatan. Hari ini jangan pernah sia-siakan. Hari ini kau jangan menolak, saudara. Saya coba mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, saya coba menyelidiki realita kenyataan yang terjadi dalam rumah Tuhan. Ya, yang terjadi di mana orang-orang yang awal-awalnya mereka bertobat, mereka berapi-api, tiba-tiba mereka di luar sana lebih rusak dan hancur. Ya, saya coba cari tahu realita kenyataan. Apa sih yang melatar belakangi mereka sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan keselamatan itu mereka sia-siakan. Dan saya temukan ternyata ada realita kenyataan yang terjadi. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, saudara. Yang pertama di sini, saudara, orang meninggalkan Tuhan karena apa? Tidak mengerti firman dan apa? Tidak mau mengerti firman. Itu yang pertama, saudara. Hati-hati. Saya berharap kalau engkau dengarkan firman, mari harus fokus. Ingat, hoax itu dihasilkan dari berita yang tidak lengkap. Kalau engkau dengar firman tidak lengkap, bisa hoax. Betul tidak? Iya toh? Kalau pendeta ada khotbah berapi-api di atas, berbicara tentang hidup yang kekal, dia jalan begini, dia tinggalkan.
Ketika dia balik, Bapak Pendeta kalimat sudah lain. Akhirnya apa setan pakai, ya kan? Pemahamannya sudah lain. Pulanglah kecewa. Pendeta perlu sesat dia, bikin pengajar. Padahal apa? Ada sementara firman disampaikan, dia jalan pergi, dia balik. Firman tidak lengkap yang dia terima, ya kan? Akhirnya jadi hoax. Saya sampai kemarin berita hoax, kami juga alami. Ya, ketika kami buka pelayanan, kami diserang dengan berita hoax. Padahal orangnya ada di sini. Waktu kami dilantik untuk pelayanan harvest, orangnya ada di sini. Duduk dan saya herannya dia ikut ibadah dari awal tidak berjalan keluar masuk. Tapi bisa sebarkan berita hoax. Dikatakan kami dilantik menggantikan orang tua kami di tempat ini. Jadi kami dikatakan lantik jadi gembala Philadelphia. Padahal orangnya ada di sini. Duduk dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ternyata dia pulang dia bawa berita hoax. Akhirnya muncullah statement, kalimat dari mereka katakan seperti ini. Kami tidak mau dipimpin oleh anak kecil. Wow. Mereka yang tersesat sendiri, amin. Hati-hati saudara. Makanya firman Tuhan katakan, saya katakan ternyata realita kenyataan, ya orang meninggalkan keselamatan, yaitu apa? Dia tidak mengerti firman dan tidak mau mengerti firman. Lalu harus belajar untuk mengerti firman, amin. Anda ke surga, Anda tahu dari mana? Saya saja mau ke surga, saya tahu dari mana? Saya bisa sampaikan hari ini. Dulu saya tidak tahu, saya mau ke surga tuh gimana saya tidak tahu. Tapi ketika saya memiliki firman, saya tahu mau ke surga tuh lewat mana. Makanya saya sampaikan buat kita yang hadir saat ini, amin. Kita ke surga itu lewat Yesus. Ingat, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang ke surga melalui Petrus, Andreas, Yakobus, Zebedeus dan lain sebagainya. Tidak ada. Ke surga hanya melalui Yesus. Amin. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa harus melalui dia? Karena dia dari sana. Dia dari sana dia datang. Yang tadinya dia adalah berbentuk roh, Tuhan adalah roh, Allah adalah roh dalam Yohanes. Dia turun, dia menjadi manusia dalam bentuk daging. Yang tadi firman itu berupa roh, dia jadi manusia dalam bentuk daging. Ngomong pakai bahasa manusia seperti saya dan saudara. Dia sampaikan tentang apa? Tentang kerajaan surga. Mau ke sana, mari lewat saya. Kenapa lewat dia? Karena hanya dia yang tahu mau ke sana, iya kan? Saya mau ke kampung saya mau ke Papua, ya, Kota Sorong. Tidak mungkin saya ambil orang yang tidak tahu, iya kan? Tidak mungkin. Saya pasti cari orang yang tahu supaya dia bisa antar saya sampai ke tujuan saya. Karena itu kita butuh Yesus, kita perlu Yesus untuk menuntun kita pada hidup yang kekal. Amin. Itu kuncinya. Kalau kita tidak mengerti, minta maaf, kita akan tersesat. Karena saya mengatakan buat saudara, yang ada saat ini saja banyak orang sudah tersesat. Tapi firman Tuhan katakan di akhir zaman nanti akan muncul penyesat-penyesat. Amin. Kalau Anda tidak kuat dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa kehilangan keselamatan. Lo harus berusaha untuk mengerti firman. Amin. Harus mengerti. Makanya ketika firman disampaikan, engkau harus perhatikan dengan baik-baik, dengan seksama, secara detail seperti apa, supaya Anda mengerti ke surga itu seperti apa, lewat siapa, bagaimana caranya, Anda akan mengerti. Amin. Jadi saya temukan ternyata yang menjadi penghalang orang untuk memiliki keselamatan itu apa? Dia tidak mengerti. Bahkan lebih rusak lagi ada yang tidak mau mengerti. Orang-orang kayak begini, aduh, mau bilang apa ya? Kepala batunya minta, padahal melayani dan lain sebagainya loh. Ini bahaya. Jangan kita orang-orang yang tidak mau mengerti. Kita harus berusaha untuk mengerti firman, amin, supaya kita kita memperoleh keselamatan itu. Karena kuncinya ada di firman, ya, kunci ada di sini. Makanya saya mengatakan buat saudara, ketika saudara dengan firman dimanapun berada, ingat, pulang baca Alkitab, mencari di Alkitab. Kalau tidak ada, jangan putus sesat. Amin. Tapi kalau ada di Alkitab, ikuti. Amin. Karena itu kebenaran. Itu kuncinya. Ya, dan kita lihat secara realita kenyataan hal yang kedua yang menghambat orang, ya,
yang menghalangi orang untuk memiliki keselamatan itu yaitu apa? Kesehatan. Ya kan? Kalau sudah sakit bisa cari Tuhan tidak? Tidak mungkin, ya kan? Kalau sudah terbaring di rumah sakit bisa cari Tuhan tidak? Tidak bisa. Makanya saya mengatakan buat saudara, selagi kau masih sehat, cari Tuhan. Amin. Banyak orang kehilangan keselamatan ketika apa? Dia sudah sakit terbaring, ya kan? Baru panggil Yesus, tolong. Kau sehat, kau kemana? Ya kan? Kau sehat, kau pergi berfoya-foya, kau pesta pora. Datang kemari, Bapak Pendeta tolong kau berdoa. Berdoa sembuh, bukan ke rumah Tuhan, pergi lagi buat dosa lagi. Makanya saya mengatakan buat saudara, jangan kehilangan keselamatanmu di saat engkau lemah, engkau sakit. Selagi sehat cari Tuhan, amin. Ayo cari Tuhan. Makanya saya bilang kita orang Kristen ini paling nikmat, paling enak. Tuhan tidak menuntut banyak. Siapa sih yang mau 5 waktu? Ada yang mau 5 waktu? Kalau mau 5 waktu, silakan. Yang penting mampu. Mau 5 waktu. Makanya saya bilang kita orang Kristen itu paling enak. Enaknya di mana? Tuhan tidak menuntut lebih, toh. Dalam hal memberi saja Tuhan hanya minta 1/10. Kecil tak? Kecil. Dalam hal kehadiran Tuhan saja Tuhan hanya minta apa? 2-3 orang berkumpul, bukan banyak orang. Ya toh? Dalam hal mujizat saja Tuhan hanya katakan apa? Imanmu sebesar apa? Biji sesawi. Tuhan tidak perlu, Tuhan tidak mau pergi ambil biji yang paling besar. Apa yang paling besar? Tidak ada, saudara. Tuhan kita tidak menuntut lebih dari saya dan saudara. Kau bersyukur, amin. Tuhan hanya minta perkara-perkara yang kecil. Jika kau taat, perkara itu akan menjadi perkara yang besar, amin. Itu kuncinya. Karena selagi masih sehat, cari Tuhan, amin. Selagi masih sehat, beribadah kepada Tuhan. Ya, karena apa? Saya diselamatkan. Ya, karena saya ibadah, saya selamat. Ya kan? Karena saya melayani Tuhan, saya kerjakan keselamatan saya. Jadi pasti kita tidak akan terpengaruh. Ya kan? Di saat laki bilang, kau ibadah, kita tidak akan terpengaruh. Karena bagi saya beribadah untuk keselamatan saya. Itu prinsip yang benar. Amin. Tidak akan terpengaruh. Biar tetangga bilang, ada ini, ada masalah ini. Kemarin saya dan istri kehilangan motor. Ya, tapi tidak pernah, tidak jadi masalah untuk kamu. Tidak jadi persoalan untuk kamu. Kami tidak melayani Tuhan. Ya kan? Karena apa? Motor hilang. Kalau motor tidak menyelamatkan saya, saudara. Ya kan? Cuma gara-gara persoalan motor saya tinggalkan Tuhan. Terlalu lagi, ya kan? Itu keterlaluan namanya. Ya? Tapi puji Tuhan, motor saya sudah selesai. Saya cuma berdoa untuk yang putih, maka Tuhan cepat selesaikan. Karena motor kami yang hitam itu sudah selesai. Itu dalam kami dalam apa? Karena kami kredit, makanya itu masih dalam tanggung jawab dealer. Jadi sekarang proses asuransinya. Kami dapat atau tidak dapat, tidak jadi masalah untuk kami. Karena leasing bilang harus dikembalikan kalau dapat. Itu bukan barangnya kita. Kalau kita ambil, berarti kita kasus penipuan. Makanya saya tidak terlalu pusing. Persoalan saya sudah selesai. Kemarin sempat istri saya berdebat dengan leasing, dengan dealer soal motor itu. Kami minta surat, mereka tidak mau kasih. Mereka bilang harus bayar 2 bulan. Kami enggak 2 bulan. Tidak bisa, ibu harus bayar 2 bulan. Istri saya bilang tidak ada uang. Maka dari uangnya tidak ada, betul tidak ada. Akhirnya dengan sendirinya, tanpa kami, malas tahu sudah, biar kita yang rugi tidak apa-apa. Ini tiba-tiba mereka sendiri yang menelpon. Tolong ke kantor kan, kita mau urus asuransi. Puji Tuhan, tidak perlu capek-capek, ya kan? Capek-capek, gila kalau makin dipikirkan stres. Ya toh, banyak orang stres sampai kehilangan keselamatan. Ya toh, karena hanya persoalan. Loh, jangan kau stres, jangan pernah terpengaruh dengan samping kiri kananmu. Mereka tidak menjadi jaminan untuk keselamatanmu. Amin. Tetap kerjakan keselamatan. Melayani Tuhan, amin. Layani Tuhan karena itu keselamatan. Ya kan? Biar capek berjalan pergi ibadah, keselamatan, amin. Tidak akan menghalangi langkahmu. Loh, itu prinsip yang benar, amin. Dan yang terakhir, saudara, ternyata orang yang gagal dalam keselamatan, yaitu apa? Kecewaan. Minta maaf, ini memang kenyataan. Banyak orang sekali kecewa dalam rumah Tuhan. Ya kan? Hanya kecewa gara-gara, aduh, pendetanya kurang ganteng ya. Ya kan? Ibu gembalanya kurang cantik kan. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah memang kenyataan begitu. Banyak orang begitu, iya. Memang kenyataan. Ada bapak pendeta sana tuh dia
Bapak pendeta sana dia muka kayak pepaya, tidak senyum. Lihat orang, kebanyakan begitu. Akhirnya apa? Mereka tinggal dalam Tuhan, cuma aja bersuara. Bapak pendeta punya. Oh, haleluya. Ada saja. Iya tuh, kekecewaan. Cuma gara-gara pelayan satu suara lebih bagus, dia kecewa. Aduh, dari tidak suara lebih bagus. Aduh, saya cari tempat lain sudah. Kalau ini keterlaluan, stop sudah. Jangan kecewa saudara, men. Ada kasus di Korintus seperti begini saudara. Korintus 3. Mereka berselisih. Ada selisih paham terjadi di sana. So, ada terjadi perselisih paham di sana. Jemaat di Korintus katakan begini. Oh, saya ini dari pendetanya Apolos. Ya, kelompok yang lain kata, oh tidak, saya dari pendetanya Paulus. Saya ini, oh Paulus lebih luar biasa. Oh tidak bisa, Apolos lebih luar biasa. Mereka berdebat hanya persoalan Paulus dan Apolos. Berselisih paham mereka. Tidak tahu mungkin hari itu rusuh apa, mungkin baku pukul. Paulus dengar itu dia tulis dalam surat. Dia tanya, apakah Paulus? Siapakah Apolos itu? Siapakah Paulus itu? Dia katakan apa? Mereka hanya hamba-hamba Tuhan yang menjalankan apa? Menjalankan pekerjaan Tuhan. Paulus katakan begini, ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi kehidupan. Kalau engkau datang ke gereja hanya lihat manusia, hanya lihat saya, hanya lihat ibu, engkau rugi, amin. Engkau akan kecewa. Karena saya dan ibu ini hanya menjalankan, tidak menjamin kalian punya keselamatan. Yang menjaminkan keselamatan itu siapa? Yesus yang memberikan kehidupan. Amin. Makanya banyak orang kecewa. Kenapa datang kemari hanya lihat? Ya toh, oh dia mau gereja sudah diplester kah belum? Ya toh, oh sudah ada plafon kan, tidak minimal ada AC sedikit kan biar dingin. Aduh tidak ada AC jatuh bicara yang AC. Jemaat kayak begini nih. Tidak tahu jadi apa ya. Keselamatan itu tidak dijamin dengan kondisi keadaan bangunan manusia, saudara, amin. Tapi keselamatan itu tujuanmu dengan Tuhan. Hello, engkau dengan Tuhan, bukan dengan manusia, bukan dengan samping kiri kananmu, bukan dengan apa suamimu, bukan dengan lakimu, ya, bukan dengan istrimu, bukan dengan tetangga orang tuamu. Saya katakan buat saudara, keselamatan urusanmu dengan Tuhan. Jadi kalau engkau jalan ke gereja, ingat firman Tuhan apa? Pakai ke kaki seperti kuda supaya hanya lihat ke depan, tidak menoleh samping kiri. Banyak orang kecewa karena suka lihat kiri kanan. Ya toh? Sudah lihat bersikut lagi. Kau lihat sana. Ya toh? Singgung ada dia pakai yakin. Dia pun bibir merah jadi panas. Ini yang bahaya. Makanya banyak orang kecewa. Ya toh? Masuk gereja, aduh, worship leader yang perempuan itu dia kurang bibir merah, kurang bekal. Memang ini kenyataan, saudara. Memang kenyataan. Banyak orang kecewa hanya persoalan lahiriah. Padahal apa? Semuanya sifatnya sementara, saudara. Ya saya sayangkan, saudara. Apalagi anak muda, ingat, jangan kau gereja cari pacar, saudara. Jodoh itu ada dalam Tuhan, amin. Kau setia dulu, Tuhan akan kasih yang terbaik, amin. Bukan datang kemari seleksi. Oh, di sana apa? Oh, yang itu kan tidak, saudara, amin. Datang cari Tuhan, amin. Karena Tuhan akan cari kasih yang terbaik, saudara, amin. Saya tidak pernah berpikir dengan istri saya, saudara. Tapi Tuhan kasih yang terbaik, amin. Cepat pada waktunya. Sekalipun kami nikah di usia muda, ya. Orang bilang usia muda itu usia rentan, saudara. Gampang terjadi namanya perceraian. Tapi bukti hidup kami masih hidup sampai saat ini, amin. Masih bersama sampai saat ini. Semua karena Tuhan, amin. Karena apa sebelum kami masuk dalam pernikahan, hubungan keluarga, saya masih muda, masa muda saya sudah pakai memuliakan Tuhan. Dia anak pendeta. Kita sudah cari Tuhan dari masa muda. Ya toh? Makanya saya mau katakan buat saudara, ingat, orang muda, ya, semasa muda mencari Tuhan. Karena apa? Pada saat engkau berumah tangga, Tuhan akan kasih yang terbaik. Cukup sini, amin. Dan sekali lagi, hello, buang kekecewaan, amin. Hari ini bertumbuh dalam pelayanan. Mari, hari ini saya mau sampaikan, ingat, kalau engkau mau bertumbuh dalam pelayanan, mari. Karena manfaat gereja, ya bukan hanya menjamin keselamatanmu, tapi yang kedua, akan mengurus setiap apa persoalanmu selama ada di dunia, amin. Hadirnya gereja untuk mengurus apa? Ketika kau baptis, penyerahan anak, pernikahan,
Toh, bahkan sampai kematianmu diurus oleh gereja. Karena itu saya minta kalau bisa bertumbuh tertanam, bertumbuh dan tertanam. Amin. Karena kemarin kami kasus satu anak-anak muda meninggal kecelakaan. Tidak tahu gereja di mana. Hampir ditolak. Kami pernah layani dan kasusnya dia pernah curi. Istri saya punya uang 50.000. Dia meninggal kecelakaan dengan pacarnya, hancur. Sampai gereja sulit mau dimakamkan, gereja tolak. Untung saja orang tuanya masih setia. Jadi ya masih bisa dimaklumi, bisa dilayani. Amin. Karena hari ini mari bertumbuh, amin. Tertanamlah di sana dan layanilah Tuhan, kerjakan keselamatanmu, amin. Yang akhir saudara, akhir dari khotbah saya saudara. Ya, saya menggambarkan keselamatan seperti ini saudara. Ya, keselamatan ya adalah kasih yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Makanya keselamatan disebut kasih karunia. Itu keselamatan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yohanes 3 ayat 16. Saya yakin semua hafal. Amin. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. Ini yang terakhir saudara. Dan saya yakin menjadi berkat untuk saudara. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. 16. Kita akan baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga ini saya yakin semua sudah hafal. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kasih Tuhan dianugerahkan untuk manusia. Dia berbunyi kasih karunia. Itu yang Tuhan kasih untuk saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Saya yakin percaya menjadi berkat untuk saya dan saudara hari ini. Amin. Tetap kerjakan keselamatan. Amin. Jangan terpengaruh dengan samping kiri kanan. Kita punya masalah persoalan. Tapi ingat tujuan kita yang pertama adalah apa? Hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya kembalikan. Amin.
Mari Bapak Kepala Rumah Tangga, Bapak Simon Petrus,
tutup mata. Roh Kudus jamah. Terima, lepas, Roh Kudus jamah dia. Roh Kudus jamah saat ini mengalir, terima, dan lepas. Yesus saya api Roh Kudus mengalir saat ini. Engkau bakar setiap api-api asing demi nama Yesus. Aku perintahkan setiap roh jahat yang mengikat engkau keluar. Api Roh Kudus mengalir. Api Roh Kudus mengalir. Api Roh Kudus bakar saat ini dalam nama Yesus. Bakar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus mengalir. Bakar. Roh Kudus bakar dalam nama Yesus. Bakar. Roh Kudus mengalir. Api Yesus mengalir. Api Tuhan mengalir. Api fire. God fire. Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Tuhan pulihkan keluargamu. Dalam nama Yesus. Engkau menjadi milik Tuhan saat ini. Hidupmu milik Tuhan. Setiap api-api asing kami bakar saat ini keluar. Lepas. Demi nama Yesus, lepas. Setiap api-api asing kami bakar lepas. Api Roh Kudus mengalir. Api Kudus bakar. Lepas. Api. God fire. Lepas. Aku perintahkan setiap roh jahat yang mengikat engkau saat ini keluar. Lepas. Demi nama Yesus, lepas. Keluar. Setiap api-api asing keluar. Roh Kudus jamah. Api Roh Kudus bakar engkau. Api Roh Kudus bakar. Lepas. Api. Apa minta api Tuhan? God fire. Roh Kudus membersihkanmu saat ini. Setiap api-api asing, roh yang bukan pada Tuhan, kami ikat, kami bakar saat ini demi nama Yesus. Kami hancurkan setiap benih-benih iblis.